Pada video lalu kita sudah membahas tentang Islam kejawen di tanah Nusantara sebagai sebuah fenomena sinkretisme dengan memadukan ajaran Islam dan ajaran kejawen yang sudah lama ada di dalam kehidupan orang-orang Jawa. Islam dan kejawen adalah dua hal yang berbeda. Islam sebagai sebuah agama dan kejawen sebagai sebuah ajaran hidup. Dalam konteks agama, mereka seringkali dianggap syirik dan menyimpang karena tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Tentu kita sudah tahu, ada beberapa aliran dalam ajaran kejawen yang tidak semuanya sama dalam praktek keagamaan. Sebagai perbandingan, ada aliran kejawen yang berfokus pada spiritualitas. Ajaran ini menekankan pada pencapaian keselarasan dengan alam semesta dan Tuhan melalui meditasi, puasa, dan praktek spiritual lainnya. Contohnya adalah Sumarah dan Pangestu. Ada juga yang berfokus pada tradisi dan ritual. Aliran ini menekankan pada pelestarian tradisi dan ritual Jawa, seperti halnya selamatan, ziarah, dan upacara adat. Ada juga kejawen yang berfokus pada ilmu gaib. Aliran ini menekankan pada pengembangan kemampuan supranatural melalui praktek-praktek mistis. Kemudian Islam kejawen yang akan kita bahas pada video ini dalam satu ritual khusus, yakni puasa. Pertanyaannya, bagaimana Islam kejawen melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan? Apakah ada unsur adat dan tradisi yang mereka lakukan? Kami berharap video ini bisa menjadi media diskusi kita jika ada hal-hal yang kurang dan keliru dalam video. Aktivitas puasa sejak zaman Jawa kuno merupakan bagian dari ajaran hidup. Pelaksanaan hal ini telah ada setidaknya sejak masa pemerintahan Raja Airlangga. Berbagai bentuk praktiknya muncul seperti yang disebut dalam Tapa Racut dan Ugra Tapa, yang bertujuan untuk membebaskan diri dari dosa di dunia. Pada sejarahnya, Mahapatih Gajah Mada pernah dengan tegas menyampaikan sumpahnya dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Majapahit. Ia menyatakan bahwa ia akan menjalani Amukti Palapa hingga Majapahit berhasil menguasai Nusantara. Makna dari Amukti Palapa masih menjadi misteri, namun ada yang menjelaskan bahwa Gajah Mada saat itu telah berjanji dia akan menjalani puasa mutih demi mewujudkan cita-citanya. Menurut Dwi Cahyono, seorang arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, ada penafsiran yang mengartikan Amukti Palapa sebagai suatu tindakan hanya makan nasi tanpa pendamping, tanpa rasa, maupun santan. Praktik yang dilakukan oleh Gajah Mada masih dapat ditemukan dalam masyarakat Jawa, khususnya oleh para pengamal kejawen. Puasa mutih biasanya dilakukan saat seseorang ingin mencapai tujuannya, ketika mereka tidak mengkonsumsi apapun selain nasi putih dan air putih. Melihat hal ini, orang Jawa khususnya kejawen tidak asing dengan bahasa puasa, poso, atau upawasa. Artinya bisa kita simpulkan bahwa aktivitas puasa bukanlah hal baru bagi para penganut kejawen. Seperti penganut kejawen di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki tradisi punggahan sebelum menjelang Ramadan. Hal ini dikatakan unik, meskipun tradisi punggahan atau ziarah kubur umumnya dilakukan seminggu sebelum masuk bulan Ramadan, sudah menjadi tradisi umat Islam di Nusantara. Jika ada istilah lain dari daerah masing-masing, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar. Dalam tradisi kejawen, tradisi punggahan atau munggahan ini bukan hanya sekedar tradisi, namun bila dikaji lebih dalam lagi, merupakan pengejawantahan atas perintah agama agar kita senang atau gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Berdasarkan pendapat beberapa pakar syariat, tradisi ini tidak bertentangan dengan aturan Islam. Sebaliknya, tradisi ini justru melengkapi syiar dan dakwah agama Islam karena mengandung elemen doa, sedekah makanan, silaturahmi, dan kebersamaan ketika makan. Lebih penting lagi, punggahan menjadi cara bagi umat muslim untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Seseorang yang beruntung saat Ramadan tiba akan merasa senang menyambutnya. Dalam sebuah hadis yang tercantum dalam Durratun Nasihin disebutkan, siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hal ini juga terkait dengan para penganut Islam kejawen yang ada di Cilacap,
yang melakukan ritual pudunan Ramadan. Lebih dari 100 penganut Islam Kejawen dari Desa Kalikudi dan Welahan Wetan di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengadakan ritual pudunan Ramadan di lokasi penambahan daun lumbung. Menurut warga yang menjalankan bahwa pudunan adalah ritual untuk mengakhiri bulan Ramadan dan juga untuk melepas arwah leluhur yang kembali ke alam barzah. Mereka percaya bahwa arwah nenek moyang mereka kembali ke rumah selama bulan Ramadan. Ritual ini juga berfungsi sebagai tanda berakhirnya bulan puasa atau Ramadan bagi komunitas Kejawen. Umumnya pada Jumat pagi hingga siang hari, mereka melakukan ritual bekten dan resik kubur, yaitu membersihkan makam dan berdoa di makam panembahan daun lumbung. Kemudian pada malam hari mereka akan melakukan ritual muji dan kepungan, lalu dilanjutkan dengan wilujengan. Kata lain muji adalah zikir, kepungan adalah selamatan, sedangkan wilujengan adalah walimahan. Esok paginya tepat di hari Sabtu pagi, mereka akan pulang ke rumah masing-masing dengan menempuh jarak sekitar 30 km. Berangkat dari Pesemuan Daun Lumbung menuju Pasemuan Lor dan Pasemuan Kidul di Desa Kalikudi. Ritual ini berlanjut pada hari Senin dengan kegiatan resik kubur, bekten, dan muji yang berlangsung pada malam Senin. Ziarah akan dilakukan ke makam Kalikudi, Adiraja, Karangsuci, serta makam orang tua masing-masing. Sebelum mereka melakukan semua itu, mereka melakukan ritual pudunan dimulai pada hari Selasanya. Ritual ini disebut jenang di dua tempat ibadah, yaitu Pasemuan Lor dan Pasemuan Kidul. Jenang ini merupakan bagian dari persiapan gawan atau oleh-oleh yang akan dibawa saat pudunan. Setelah membuat jenang pada hari Rabu, salah satu yang dituakan akan melanjutkan dengan ritual dandan. Setelah semuanya selesai, kemudian pada hari Kamis, anak putu Kalikudi akan melakukan ritual lampah, yaitu berjalan kaki sejauh 30 km ke daun lumbung, tempat pelaksanaan pudunan. Ritual pudunan berlangsung dari pagi hingga malam pada hari Jumat. Umumnya para penganut Kejawen di daerah Banyumas ini akan melakukan 2 kali ritual. Pertama pungguhan, yakni tradisi menyambut Ramadan dan arwah leluhur di Panembahan Banokeling Pakuncen. Yang kedua ritual pudunan, yakni untuk menandai akhir bulan Ramadan. Mereka berkeyakinan bahwa roh nenek moyang akan pulang di bulan Ramadan dan akan kembali pada akhir Ramadan ke alam barzah. Kedua tradisi tersebut sebagai cara mereka menghormati roh nenek moyang. Ada juga tradisi sesajen yang dilakukan penganut Islam Kejawen di Desa Pelausan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Lawu ini masih menjaga ritual sesajen hingga saat ini. Tradisi ini dapat ditemukan di berbagai acara, waktu dan tempat, salah satunya saat memasuki bulan Ramadan. Namun keberadaan ritual ini sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di antara orang-orang Muslim yang melihatnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kesyirikan. Seorang tokoh agama di salah satu RW di Desa Pelausan, dia meminta warganya khususnya yang Muslim untuk menjauhi dari praktik sesajen. Alasannya bahwa itu adalah bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa warga di Desa Pelausan terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang masih berpegang pada tradisi yang telah ada secara turun-temurun, yang disebut kelompok tradisionalis. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang telah meninggalkan tradisi tersebut, yang disebut kelompok agamis, yang juga masih mengikuti ajaran dari kerajaan Mataram Islam. Mereka yang masuk ke dalam kelompok tradisionalis enggan melepaskan tradisi ini karena percaya akan resiko atau bahaya jika mereka meninggalkannya. Keyakinan ini berasal dari tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengubah tradisi yang sudah terlanjur mengakar kuat di dalam masyarakat bukanlah hal yang mudah. Ini menjadi tantangan bagi para penyebar agama Islam di tanah Jawa di masa lalu. Bahkan di zaman modern ini masih banyak yang mempertahankan keyakinan terhadap tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Jika kita kembali ke masa lalu, bagaimana ketika seorang penulis atau penyusun kakawin
memulai produksi kreatifnya dalam menulis yoga sastra dengan melakukan puja kepada Istadewata yang merupakan dewa kehidupan. Puja tersebut tercermin dalam manggala atau bait-bait pembuka kakawin. Selama menjalankan proses itu, seorang penulis mengendalikan berbagai nafsu dan godaan dunia dengan cara berpuasa dan bertapa. Hati seorang pujangga harus fokus hingga dipenuhi dengan gambaran murni sebagai bentuk persembahan kepada Sang Pencipta. Saat kesadaran diri mulai menghilang, seluruh jiwanya menyatu dengan Sang Penguasa alam. Momen ini dikenal sebagai samadhi. Dalam Islam, ada praktik yang serupa yang disebut suluk. Ini adalah usaha seorang hamba untuk mencapai kesempurnaan pribadi di hadapan Allah. Praktik ini umum dilakukan oleh penganut tarekat. Seorang salik, sebutan bagi mereka yang menjalankan suluk, melaksanakan berbagai bentuk ibadah seperti puasa, memperbanyak zikir, atau metode lain yang diajarkan mursyid, dengan tujuan menyucikan diri agar hijab antara dirinya dan Tuhan yang Maha Tunggal bisa terbuka. Tahapan praktik ini mirip dengan yoga, membersihkan jiwa yang disebut tahalli, memperindah diri yang disebut tahalli, serta menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap napas dan aktivitas yang disebut tajalli. Ketika berpuasa kita mengalami situasi di mana kita harus menunda keinginan untuk melakukan aktivitas yang biasa, seperti makan, minum, bergosip, mengumpat, atau menunjukkan kemarahan. Proses menahan diri ini bisa menyebabkan munculnya perasaan jengkel, stres, atau ketidaksabaran. Namun berpuasa melatih kita untuk mengatur keadaan tersebut dengan lebih baik dan menjadikannya hal yang wajar. Kita menjadi tidak langsung mengesampingkan kemarahan, serta tidak mudah untuk segera mengkonsumsi makanan atau minuman yang diinginkan. Dengan berhasil menahan diri, ada beberapa dampak positif yang bisa kita rasakan seperti lebih menghargai diri, lebih bersyukur atas keadaan, menikmati kesenangan dalam kesederhanaan, mengurangi rasa bersalah, serta meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan emosi. Oleh karena itu, hakikat puasa yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Jawa kuno memiliki makna yang sangat mendalam. Sebagai bagian dari kebudayaan perilaku manusia, tradisi puasa dapat menjadi refleksi untuk membatasi diri dari semua keinginan duniawi. Selain itu, hal ini juga dapat membantu manusia untuk ikhlas menerima kenyataan hidup, meraih kedamaian hati, serta memahami fitrahnya sebagai makhluk sosial. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton kisah kepercayaan lain yang sudah kami satukan dalam playlist. Jika ada kekurangan silahkan sahabat tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.